Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sandi Setiaputra dengan NIM 124130011 dari kelas L1 PMP. Di sini kita akan mempresentasikan UAS perbandingan antara strategi greedy, divided and conquer dan brute force. Perbandingannya apa saja sih? Nah, mungkin kita bisa jelasin di sini. Oke, di sini rumusan masalahnya sendiri yaitu ada buatkanlah analisa kompleksitas waktu T terhadap N. N itu perlu kita garis bawahi, N itu adalah jumlah buah terhadap algoritma untuk kedua masalah yang telah Anda selesaikan sebelumnya, baik masalah menggunakan greedy, masalah menggunakan divide and conquer, kemudian bandingkan dengan bila mana menggunakan brute force. Oke, kita lanjut. Besoketnya ini pertama brute force perbandingan brute force antara divide and conquer, dan ini antara greedy by density ini densitas tadi. Jadi kalau brute force sendiri dia tentu akan akumulator tuh berarti dia akan mengakumulasi bilangan satu persatu dari satu ke n, dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat, dan ya kalau dalam logika saja itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan divided and conquer, jika eksponen sama 0 kembalikan satu, terus eksponennya dipecah setengah dibagi dua. Jika genap kembalikan, jika ganjil kembalikan juga. Dan kembalikan ini maksudnya dia ada mod, ada sisanya. Jadi masalah yang besar dipecah oleh strategi divided dan dihitung kembali oleh conquer. Setelah itu dia akan dikombinasikan kembali. Yang mana ini mungkin kalau secara logika kita ini akan jauh lebih cepat ketimbang brute force. Oke. Brute force dan greedy. Jadi kalau brute force ini seperti yang kita ketahui, brute force ini itu mencoba seluruh kemungkinan solusi yang ada. Jadi dia akan mencari solusi yang benar atau paling optimal. Jadi kalau puzzle code-nya pilihan satu ya, misalnya nih berat 15 kilo tadi, tas, dia bakal ngambil barangnya. Cuman ada pilihan kedua, kalau misalnya berlebihan dia akan melewati barangnya, maka akan dikembalikan. Jadi dia akan menghitung kemungkinan yang ada saja. Terus untuk greedy, dia akan menghitung densitas, profit berat, urutkan berdasarkan barang. Terus tiap barang ambil jika muat. Di sini kita lihat di pesukot ambil jika muat. Dia akan menghitung densitas, profit dibagi beratnya. Nanti setelah itu densitas akan diurutkan. Setelah itu akan diambil tiap barangnya. Berbeda dengan brute force tadi yang ya ambil barang saja, ambil salah satu misalnya nggak muat barangnya, sudah lewati barang saja gitu. Lebih efisien yang greedy. Nah, dalam komplektivitas waktu sendiri, kita mulai dari yang divide and conquer. Jadi kalau brute force itu ON, N jumlah buah. Jadi waktu eksekusi bertambah secara linear seiring dengan meningkatnya nilai pangkat. Jadi misalnya 32 pangkat 20. Jadi dia akan jauh lebih lama karena secara linear, dia menghitung secara linear, secara garis lurus. Jadi meningkatnya nilai pangkat akan meningkatnya juga jumlah waktunya. Berbeda dengan divide and conquer, log n. Jadi jauh lebih efisien karena masalah dibagi lagi menjadi dua bagian pada setiap tahap. Jadi dibagi 10 paket 2 dibagi jadi 10 paket 1 gitu. Oke, contohnya pada 3 paket 16 tadi kasusnya ya. Kalau brute force menghitung perkalian sebanyak 16 kali secara berulang menggunakan for while tadi. Sedangkan divided and conquer dia hanya memerlukan 5 tingkat rekursi. 16, habis itu dipotong jadi 8, habis itu dipotong jadi 4, habis itu 2, 1, 0 akhirnya. Jadi nilai 3 pangkat 8 langsung dikalikan dengan 3 pangkat 8 sendiri tanpa perlu menghitung ulang dari awal. Seperti inilah brute force yang memakan waktu. Oke, lanjut lagi untuk yang greedy brute force 2 pangkat n. Jadi komplektivitas eksponensial
harus memeriksa seluruh kemungkinan kombinasi barang. Sebagai ilustrasi, jika terdapatnya 10 barang, tadi kan ada 5, maka terdapat 1024 kombinasi yang harus diuji. Dan ya tentu saja, waktu eksekusi dan efisiensinya tentu akan sangat-sangat buruk. Sedangkan greedy, O n log n. Jadi gimana ya? N ini jumlah buah, jadi lebih efisien lah karena waktu eksekusinya didominasi oleh pengurutan barang. Nah, tadi kita bisa pahami di sini. Greedy by density. Nanti dia akan profit dibagi berat. Pada kasus sebelumnya, profit dibagi berat setelah mendapat densitas. Nanti barang itu akan diurutkan secara satu persatu, dimulai dari yang berat, dimulai dari yang terbesar atau terkecil dari terkecil ke besar. Untuk tiap barang, jika muat ya akan diambil. Gitu. Nah, contoh pada kapasitas 15 kilo tadi, ini kita bisa lihat dari ya ini kotak kuning bersama kotak abu, kotak kuning dan kotak biru, hijau, dan kombinasi lainnya hingga diperoleh hasil paling optimal. Jadi dia akan mencoba berbagai macam kombinasi 15 kilo ini. Ada 4 barang berarti berapa 5 barang berarti ada 5 kali pengulangan kombinasi yang akan dilakukan untuk mencari barang yang hasilnya paling optimal. Sedangkan greedy ini sangat cepat karena dia hanya perlu mencari densitas dari barangnya. Jadi dimulai dari tertinggi, habis itu terendah 2,0. Karena itu metode ini tuh cocok untuk yang kapasitasnya udah gede-gede gitu. Jadi karena gak makan banyak waktu. Nah, kalau tabel perbandingan algoritma sendiri ini saya sudah tampilkan di Word kemarin. Jadi kalau pakai greedy dia rasio profit bagi berat, kalau brute force dia seluruh kombinasi barang dia coba, efisiensinya tinggi sekali. Kalau yang ini tinggi sekali sih greedy. Terus kalau yang integer pakai brute force ini, integer kenapa pakai brute force ini rendah lah karena dia mencoba seluruh kombinasi yang bagaimana jika pangkatnya itu gede gitu, 400 pangkat 7000 gitu. Oke. Nah, ini perpangkatan divide and conquer, membagi pangkat menjadi 2 secara rekursif. Ya, ini efisiensinya cepat banget ya. Perpangkatan bilangan brute force, perkalian berulang sebanyak n per kali. N kali ini jumlah buah. Jadi misalnya 2 pangkat 16. Jadi 16 kali perulangan dia akan menghitung. Nah, efisiensinya sangat rendah. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulannya. Jadi berdasarkan analisis teoritis terhadap kompleksitas waktu serta hasil pengujian empiris yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C, dapat disimpulkan bahwa strategi algoritma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi kinerja sistem, khususnya dalam pengolahan data yang besar lah. Pada permasalahan sebelumnya itu ada knapsack, greedy menunjukkan kompleksitas waktu yang efisien kepada brute force sendiri. Meskipun bersifat heuristik dan tidak selalu optimal, pendekatan greedy ini kinerjanya lebih baik dari sisi eksekusi karena jauh lebih cepat juga. Sementara itu dalam perpangkatan ini kita bisa lihat secara logika lah, bisa kita pikirkan secara logika lah, karena ya manual dengan dipecah-pecah ya jauh pecah-pecah lah, jauh lebih cepat gitu, terbukti lebih unggul dalam kompleksitas waktu logaritmik dibandingkan metode brute force iteratif itu secara linear yang memiliki kompleksitas linear. Tuh udah jelasan linear. Jadi pendekatan ini mampu mempercepat proses komputasi secara signifikan tanpa mengorbankan ketepatan dari hasil itu. Oleh karena itu, penggunaan algoritma yang teroptimasi seperti greedy dan divide and conquer sangat direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi waktu eksekusi dalam penyelesaian permasalahan komputasi yang berskala kompleks. Kompleks ini bisa dibilang angka yang besar ya, perpangkatan yang besar gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini video terakhir saya dalam UAS PMP. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen saya, Pak Pur, yang telah dimulai dari awal sampai akhir mengajar.